Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Inul Marcella, saya dari Universitas Mercu Buana. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur modal dan lembaga yang terlibat di pasar modal Indonesia. Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uangnya melalui pasar modal. Dalam ini, untuk mempermudah transaksi produk pasar modal, maka dibentuk bursa efek. Fungsinya sangat membantu berbagai pihak yang terkait. Perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Aktivitas yang dilakukan sangat banyak guna membantu para investor dan perusahaan melakukan transaksi ekonomi. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat hutang, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Apa itu pasar modal? Pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh tempohnya lebih dari setahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pasar modal berbeda dengan pasar uang atau money market. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek atau jatuh tempo dari 1 tahun dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang atau SPBU. Manfaat pasar modal bagi emiten yaitu bagi emiten pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Dan ketiga, tidak ada kovenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Sementara bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain, yang pertama, nilai investasi perkembangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Produk yang terdapat di pasar modal. Yang pertama, saham biasa atau common stock. Pengertian saham biasa adalah tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Ciri-ciri dari saham biasa adalah memiliki hak suara, perusahaan mendapat keuntungan, dividen, mendapat keuntungan dana, mempunyai hak pembagian kekayaan usaha apabila perusahaan ternyata bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Obligasi atau bonds. Pengertian obligasi adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang beserta bunganya secara periodik atau pada waktu yang telah ditentukan. Saham preference atau saham istimewa. Saham preference adalah saham yang memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Hak apa sajakah itu? Di antaranya seperti hak menukar sahamnya dengan saham biasa, hak untuk mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurus, hak untuk didahulukan mendapatkan dividen, hak untuk mendapatkan dividen dalam jumlah tetap dan resiko yang lebih kecil dibandingkan saham biasa. Selanjutnya, waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Waran biasanya dijual bersamaan dengan surat berharga lain, contohnya obligasi dan saham. Tujuan diterbitkan waran adalah supaya menarik pemodal untuk membeli saham atau obligasi yang diterbitkan oleh emiten. Tentu, investor akan senang menginvestasikan dananya di bank apabila keadaan suku bunga tinggi.
Selanjutnya ada reksadana atau mutual fund. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga atau portofolio efek. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Yang pertama ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Bapepam sendiri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga berikut: Bursa Efek, Lembaga Clearing Penyelesaian dan Penyimpanan, reksadana, perusahaan efek, dan perorangan. OJK. OJK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh presiden dan mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Lembaga yang berfungsi pada tanggal 31 Desember 2012 ini berperan dalam menggantikan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan di pasar modal yang selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Tugas OJK yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Para pelaku dan lembaga di pasar modal. Self-Regulatory Organization atau SRO adalah suatu organisasi yang melaksanakan tingkat tertentu dari kewenangan penerapan aturan atau regulator di industri pasar modal. Kewenangan regulator dapat diterapkan sebagai pelengkap dari peraturan pemerintah yang ada dan tidak selalu merupakan bentuk pengalihan kewenangan dari pemerintah. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktik perdagangan yang dilarang. Lembaga SRO di pasar modal Indonesia, yang pertama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang kedua ada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang ketiga ada PT Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia. Demikian penjelasan dari materi yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih.